Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Aulia. Kali ini Aulia akan bahas mengenai penanganan pada bayi baru lahir. Di sini Aulia kasih soal yang hot sih teman-teman, sesuai dengan request teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kita mulai dari soal yang mudah sampai ke soal yang sulit. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Simak videonya. 1. Seorang perempuan melahirkan bayi di RS pada pukul 15 WIB. Bayi lahir normal, panjang badan 50 cm, BB 3.500 gram, menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Pada pukul 16 telah diberikan suntikan Fitka pada bayi. Kapankah waktu yang tepat pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi? A. 15.30, B. 16, C. 16.30, D. 17, E. 17.30. Imunisasi hepatitis B merupakan imunisasi yang wajib diberikan pada bayi, teman-teman. Dia efektif diberikan 12 jam setelah bayi lahir. Nah, pada soal ini ditanyakan adalah kapan waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi hepatitis B setelah pemberian Fitka. Teorinya adalah setelah pemberian Fitka di sebelah paha kiri, itu 1 jam kemudian barulah diberikan hepatitis B di sebelah kanan bagian anterolateral ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D, jam 17.00. Soal yang kedua, seorang bayi perempuan baru lahir di BPM usia kehamilan 38 minggu dan berat badan 2.400 gram. Bayi tampak lemah. Apakah diagnosis bayi tersebut? A. BBLR, B. Asfiksia, C. Prematur, D. Hipotermi, E. Hipotermi. Pada soal ini dinyatakan bahwa usia kehamilannya aterem ya teman-teman. Berat badan bayinya aja yang tidak sesuai, artinya 2.400 gram. Nah, jika berat badan bayi kurang dari 2.500 gram, itu disebut dengan BBLR. Jadi jawabannya adalah yang BBLR. Kalau asfiksia, ini keadaan bayi tidak bernafas spontan dan teratur segera saat setelah lahir. Ini bukan. Yang C prematur, ini kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kalau hipotermi, ini kondisi tubuh suhunya kurang dari 35 derajat Celcius. Kalau hipotermi itu suhu tubuh terlalu tinggi yang tidak dapat menahan suhu panas dari lingkungan sekitar, artinya nih yang demam ya teman. Soal ketiga, seorang bayi laki-laki baru lahir di BPM, usia kehamilan 40 minggu dan berat badan 2.300 gram. Bayi tampak lemah dan tidak menangis. Apakah diagnosis bayi tersebut? A. BBLR, B. Matur, C. Asfiksia, D. Prematur, E. Dismatur. Pada soal ini kita harus mengerti dan tahu pengertian dari apa itu BBLR, matur, asfiksia, prematur, dan dismatur ya teman-teman. Nah, BBLR tadi kan udah dijelaskan itu berat bayi kurang dari 2.500 gram. Terus kalau matur itu bayi cukup bulan, usia kehamilannya dari 37 sampai 40 minggu. Asfiksia tadi udah dijelaskan. Dismatur itu bayi dengan berat badan kurang dari BB seharusnya untuk masa kehamilannya. Nah, pada soal ini dikatakan bahwa usia kehamilannya cukup bulan, cuma berat badannya yang tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Seharusnya kan di atas 2.500 sampai 4.000 gram untuk berat badan bayi lahir normal. Jadi jawabannya adalah yang E, dismatur ya teman-teman. Soal nomor 4, seorang bayi baru lahir di BPM usia kehamilan 37 minggu dan berat badan 3.400 gram. Kepala bayi tampak menonjol melewati batas sutura. Apakah diagnosis bayi tersebut? A. Anencephalus, B. hidrocephalus, C. microcephalus, D. cephalhematom, E. caput succedaneum. Pada soal ini menyatakan bahwa terjadi trauma pada saat bayi lahir ya teman-teman. Nah, yang anencephalus ini adalah kondisi cacat pada bayi baru lahir
yang dilahirkan tanpa batok kepala. Ini bukan. Yang B, hidrosefalus ini penumpukan cairan di dalam rongga otak, bukan. C, mikrosefalus ini ukuran kepala lebih kecil karena jaringan otak tidak berkembang. Yang D, cephalhematom ini adalah pembengkakan pada kepala karena adanya penumpukan darah. Dengan adanya bengkak merah dan batas yang tegas yang tidak melampaui sutura. Yang E, ini caput succedaneum adalah kepala dengan benjolan karena adanya pembengkakan difus jaringan lunak kepala yang melewati batas sutura. Ini akibat dari seperti persalinan lama atau dengan vakum. Biasanya nih caput succedaneum ini akan hilang dalam waktu 2-4 hari. Sedangkan kalau cephalhematom ini dia akan tampak jelas pada hari ke seminggu. Jadi teman-teman, perbedaan cephalhematom dengan caput succedaneum itu kalau cephalo itu batas tegas tidak melampaui sutura. Kalau caput succedaneum itu melewati batas sutura. Nah, itu perbedaan yang paling spesifik pada kepala yang menonjol pada bayi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal yang kelima, seorang bayi laki-laki baru lahir di BPM, usia kehamilan 38 minggu dan berat badan 3.100 gram. Bayi tampak aktif dan kulit kemerahan. Bayi sudah dikeringkan dengan handuk. Apakah yang seharusnya dilakukan pada bayi tersebut? A. Melakukan IMD, B. Melakukan kanguru, C. Membedong bayi, D. Memasang topi bayi, E. Memasukkan bayi ke inkubator. Pun penanganan bayi baru lahir normal yang harus diketahui bidan yaitu yang pertama, lakukan penilaian selintas terkait tentang bayinya menangis atau tidak, terus gerakannya, warna kulit, dan tonus ototnya ya teman-teman. Yang kedua itu keringkan tubuh bayi. Setelah itu yang ketiga, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Yang keempat, letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi atau IMD. Nah, yang kelima, selimutkan ibu dan bayi dengan kain hangat serta pasangkan topi di kepala bayi. Balik lagi ke kasus ini ya teman-teman. Dari soal di kasus usia kehamilannya normal, berat badannya normal, bayi tampak aktif dan kulit kemerahan ini normal, bayi sudah dikeringkan dengan handuk. Nah, tampak ciri-ciri di sini semuanya dalam batas normal ya teman-teman. Jadi setelah bayi dikeringkan, ada asuhan yang dilakukan, seharusnya kan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Nah, di sini pada option kan tidak ada. Jadi dilanjutkan dengan melakukan IMD. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Soal ke-6, seorang perempuan umur 20 tahun bersalin di BPM. Bayi perempuan lahir spontan segera menangis. Warna kulit merah, pernapasan teratur, gerakan aktif, bayi sudah dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Hasil palpasi, tidak ada janin kedua, oksitosin telah diberikan. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. IMD, B. Resusitasi, C. Pemeriksaan fisik, D. Manajemen aktif kala 3, E. Jepit dan potong tali pusat. Kita bahas dari optionnya ya teman-teman. Untuk IMD ini sudah dilakukan, dia bayinya sudah berada di atas perut ibunya. Untuk resusitasi ini tidak perlu dilakukan karena bayinya spontan segera menangis, warna kulit merah, pernapasannya teratur dan gerak aktif. Dan tidak ada tanda-tanda dari asfiksia ya teman-teman. Yang C, pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik bayi ini dilakukan setelah 1 jam bayi telah lahir ya teman-teman. Yang untuk yang pertama ini hanya melakukan penilaian selintas dahulu. Yang D, manajemen aktif kala 3 ini bisa. Yang E, jepit, potong, ikat tali pusat. Yang ini adalah jawabannya setelah oksitosin diberikan. Setelah oksitosin diberikan itu adalah melakukan
dilakukan manajemen aktif skala 3 ya teman-teman. Pada soal ini harus betul-betul jeli ya teman-teman penganalisanya. Nah, kenapa jawabannya tidak jepit, potong ikat tali pusatnya? Karena pada kasus yang perlu diperhatikan di sini bahwa si bayinya ini sudah diletakkan di atas perut ibunya, artinya asuhan kepada bayinya sudah dilakukan. Nah, tinggal asuhan yang diberikan kepada kepada ibunya aja lagi, karena pemeriksaan janin kedua sudah, oksitosinnya sudah, artinya yang dilakukan adalah masuk ke asuhan manajemen aktif skala 3. Soal nomor 7, seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki pada pukul 9.30 dengan usia kehamilan 35 minggu dengan indikasi KPD di BPM. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, berat badan bayinya 2.700 gram. Tubuh merah muda, denyut jantung 90 kali per menit, bayi menangis lemah dan pergerakan aktif, dan suhu tubuh 35 derajat Celcius. Apakah tindakan yang pertama kali harus dilakukan pada bayi tersebut? A. Memberikan ASI sesegera mungkin. B. Mempertahankan suhu tubuh optimal. C. Memberikan imunisasi HB0. D. Menyuntikkan Vitka. E. Cegah infeksi. Yang perlu diperhatikan pada kasus ini yaitu KU bayi ya teman-teman, karena di sini suhu tubuhnya 35 derajat Celcius. Apalagi usia kehamilannya ini termasuk prematur karena 35 minggu dengan indikasi KPD. Jadi bayi akan rentan mengalami hipotermi. Jadi jawaban yang tepat adalah pertahankan suhu tubuh optimal. Kenapa tidak lanjut yang dengan option yang lain? Karena memberikan ASI sesegera mungkin ini bisa dilakukan setelah suhu bayinya membaik atau sambilan dengan IMD. Terus memberikan imunisasi HB0 sama menyuntikkan Vitka ini belum tindakan segera. Yang cegah infeksi ini juga belum diberikan kepada bayinya, karena pada saat ibunya KPD dengan usia kehamilan 35 minggu sebelum terminasi biasanya sudah diberikan antibiotik untuk pencegahan infeksi. Lanjut soal ke-8, ini penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia ya teman-teman. Nah, seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan atau rem di BPM. Kulit dan ekstremitas berwarna biru, tidak ada gerakan, nadi 80 kali per menit, napas megap-megap, ketuban bercampur mekonium. Berat badan lahirnya 2.900 gram, panjang badan 49 cm. Suhu tubuh 36 derajat Celcius. Tindakan apakah yang pertama harus dilakukan oleh bidan? A. Jepit tali pusat, kemudian potong, lalu melakukan langkah awal resusitasi. B. Keringkan bayi, jepit tali pusat, kemudian potong, lalu lakukan langkah awal resusitasi. Yang C. Keringkan bayi, isap lendir, jepit tali pusat, potong, langkah awal resusitasi. Yang D. Isap lendir, keringkan bayi, jepit tali pusat, potong, lalu langkah awal resusitasi. Yang E. Isap lendir, jepit tali pusat, kemudian potong, langkah awal resusitasi. Pada kasus ini merupakan ciri dari bayi baru lahir dengan asfiksia ya teman-teman. Dari mana taunya? Itu asfiksia artinya adalah keadaan bayi tidak bernafas spontan dan teratur segera saat setelah lahir. Nah, pada kasus ini kan jelas nih dikatakan bahwa bayinya lahirnya megap-megap, ekstremitas biru, tidak ada gerakan, ketubannya bercampur mekonium. Inilah gunanya penilaian selintas segera sesaat pada bayi baru lahir. Nah, jika terdapat tanda-tanda asfiksia itu, maka lakukan prinsip atau manajemen resusitasi ya teman-teman, dengan langkah awal yang dilakukan penilaian 30 detik, yaitu dengan cara mengingatnya high cup, yaitu hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, dan rangsang taktil, lalu reposisi. Nah, pada soal ini
bayinya kan megap-megap disertai mekonium tadi pada ketubannya. Nah, dengan begitu yang dilakukan adalah bayinya kan megap-megap. Berarti yang harus diperhatikan sekali itu isap lendirnya dahulu untuk membersihkan atau membebaskan jalan nafasnya. Setelah itu, potong tali pusatnya. Setelah dipotong tali pusat, maka lakukan langkah awal resusitasi yang high cup tadi. Nah, setelah dilakukan, baru nilai lagi bayinya menangis, bernafas spontan atau tidak. Kalau sudah, berarti lakukan asuhan pasca resusitasi seperti bayi normal ya teman-teman. Nah, kalau tidak, lakukan ventilasi. Jadi pada soal ini dia mengatakan soalnya yang dilakukan oleh bidan yaitu yang isap lendir, jepit tali pusat, kemudian potong, lalu lakukan langkah awal resusitasi high cup ya teman-teman. Sebagai info ya teman-teman, kapan ventilasi dilakukan? Ventilasi itu dilakukan setelah dinilai bayinya menangis atau tidak, bernafas spontan dan teratur atau megap-megap. Jika si bayi tidak bernafas teratur atau megap-megap, maka lakukanlah ventilasi. Di sini pasang dulu sungkup dan perhatikan lekatannya, jangan ada masuk udara. Setelah itu lakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air dan amati pergerakan dadanya. Jika dada bayi mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air dalam 30 detik. Nah, setelah dilakukan seperti itu, nilai lagi bagaimana bayinya, udah bisa menangis atau masih megap-megap. Jika sudah bisa menangis, itu asuhan pasca resusitasi yang dilakukan, yaitu jaga bayinya tetap hangat, lakukan pemantauan, konseling, dan pencatatan. Jika tidak, atau si bayinya masih megap-megap, maka lanjutkan ventilasi dan hentikan setiap 30 detik untuk melakukan penilaian bayinya sudah bisa menangis atau tidak. Jika tidak atau setelah ventilasi selama 2 menit tidak berhasil, maka siapkanlah rujukan. Nah, dalam proses perujukan ini tetap lakukan ventilasi sampai si bayi berada di tempat rujukan ya teman-teman. Soal nomor 9, bayi seorang perempuan lahir 1 menit yang lalu ditolong oleh bidan, menangis kuat, tubuh berwarna merah, ekstremitas biru dengan denyut jantung 110 kali per menit, gerak aktif, refleks baik. Berapakah nilai Apgar skor bayi pada kasus di atas? A6, B7, C8, D9, E10. Apgar skor merupakan suatu metode penilaian awal pada saat bayi baru lahir ya teman-teman. Nah, di sini yang dinilai adalah kulit, frekuensi, nadi, rangsangan, tonus otot, dan pernapasan. Jadi rentangkan dengan skor 0, 1, dan 2 dengan masing-masing kategorinya. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Pada soal di sini dikatakan bayi menangis kuat, dia dapat skor 2. Terus tubuh berwarna merah, ekstremitasnya biru, berarti ini poinnya 1. Terus denyut jantungnya 110 kali per menit, di skornya 2. Gerakan aktif dan refleks baik, ini skornya 2. Jadi jika dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 artinya 9. Jadi Apgar skor pada bayi kasus di ini adalah 9 ya teman-teman, yang D jawabannya. Soal yang nomor 10 terakhir ya teman-teman. Seorang bayi usia 3 hari lahir aterem dibawa keluarga ke rumah sakit dengan keluhan bayi malas menetek semenjak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan daerah kulit bagian wajah dan leher terlihat kuning. Pemeriksaan laboratorium kadar bilirubin indireknya 8 mg/sen dan kadar bilirubin direknya 1 mg/sen. Apakah diagnosis dari data di atas? A. Hiperbilirubin, B. Ikterik patologis, C. Ikterik fisiologis, D. Ikterik neonatorum, E. Ikterik hiperbilirubin. Nah, yang perlu kita ketahui yang mana ikterik fisiologis dan patologisnya ya teman-teman.
Nah, untuk iktarik fisiologis itu muncul pada hari kedua dan ketiga dengan kadar bilirubin indireknya itu tidak lebih dari 12,5 pada cukup bulan dan tidak lebih dari 10 miligram pada bayi kurang bulan, dan biasanya akan hilang dalam waktu 2 minggu atau 10 hari ya teman-teman. Nah, bilirubin indireknya itu kurang dari 1 miligram/sen. Sedangkan untuk iktarik yang patologis itu mulai muncul pada hari 24 pada hari di hari 24 jam. Nah, dan akan menetap setelah 2 minggu. Kadar bilirubin indireknya itu lebih dari 10 miligram sampai 12 miligram. Sedangkan kadar bilirubin yang direknya itu lebih dari 1 miligram dan mengalami peningkatan bilirubin itu lebih dari 5 miligram per hari. Nah, pada soal ini dikatakan bahwa bayi berusia 3 hari dan bilirubinnya 8 miligram yang indirek dan yang direknya 1 miligram. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, iktarik fisiologis. Sekian pembahasan soal kali ini, lumayan panjang ya teman-teman pembahasannya, tapi ini pasti akan keluar pada saat ujian nanti dan hal dasar yang harus diketahui untuk sebagai seorang bidan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, atau ada mau bahas soal apa gitu boleh di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.